Bab 31. Saya membeli seluruh paviliun Jiushu. Ji Qingyan tercengang. Ini benar-benar berbeda dari yang dia duga. Kenapa pintunya terbuka? Dan kenapa orang-orang ini memberi hormat padamu? Mungkin karena saya mengendarai Pagani. Ji Qingyan terdiam. Bukankah paviliun Jiushu merupakan villa teraman di Zonghai? Hanya karena Lin Yi mengendarai Pagani, mereka mengizinkannya masuk. Bukankah itu agak terlalu lancang? Setelah berkendara ke area villa, Lin Yi menemukan tempat untuk memarkir mobilnya dan bersiap untuk mengajak Ji Qingyan jalan-jalan. Meskipun hari sudah gelap, area villa tampak terang benderang. Hal itu sama sekali tidak mengganggu pemandangan. Malah, justru memberikan suasana tenang. Ayo jalan-jalan. Butuh waktu cukup lama bagi Ji Qingyan untuk menerima kenyataan. Setelah keluar dari mobil, mata Ji Qingyan tertarik oleh pemandangan di dalam villa. Berdiri di area villa seperti berada di hutan hujan tropis. Lin Yi, lihat. Ada buah di pohon, kata Ji Qingyan bersemangat saat melihat buah itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pohon buah di area villa. Jangan ribut. Kalau kamu mau, aku akan pilihkan untukmu. Ji Qingyan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau memakannya, aku hanya ingin melihatnya. Keduanya berjalan sebentar dan melihat sungai buatan yang lebarnya sekitar 5 meter. Di bawah jembatan kayu yang dibangun terdapat ikan koi berwarna-warni yang berenang berkelompok, menciptakan keindahan alam yang sangat indah. Lin Yi telah melakukan banyak penelitian tentang ikan. Hanya dengan sekali lihat, ia tahu bahwa ikan-ikan koi ini diimpor dari Jepang. Yang lebih besar dijual sedikitnya $100.000 masing-masing. Ikan di kolam ini harganya tidak akan kurang dari beberapa juta dolar. Setelah menyeberangi sungai buatan, mereka melihat kolam renang seluas 300 meter persegi di depan mereka. Kolam renang luar ruangan terbesar di Zonghai. Presiden Ji, Anda bilang kalau saya bisa mengajak Anda masuk, saya bisa menikmati pemandangan tertentu. Bukankah sudah waktunya memenuhi janji Anda untuk pemandangan indah di kolam renang? Ji Qingyan merasa sangat malu hingga ingin mati. Ia merasa dunia ini dipenuhi dengan kebencian yang mendalam terhadapnya. Seperti ini terakhir kali mereka pergi ke Hotel Peninsula, dan sekarang seperti ini lagi. Apa-apaan? Meskipun aku seorang wanita, aku tetap ingin melindungi harga diriku. Tidak ada baju renang di sini. Bagaimana aku bisa berenang? Kita bicarakan lain waktu saja, kata Ji Qingyan sambil tersenyum, seolah-olah dia sedang berpura-pura manis. Melihat air kolam yang jernih, Ji Qingyan benar-benar ingin mencobanya. Sudah lama sejak terakhir kali dia berenang, dan keterampilannya sedikit berkarat. Hanya saja kondisinya tidak memungkinkan. Tidak apa-apa juga. Aku akan mencatatnya di buku catatan. Kita bicarakan nanti. Jangan khawatir, aku, Ji Qingyan, wanita yang menepati janjiku. Aku tak percaya kau harus menuliskannya di buku catatan. Kalian semua pria mesum. Hei, jangan melampiaskan amarahmu padaku. Aku cuma minta kamu untuk jadi wanita yang menepati janjimu. Cek, kata Ji Qingyan. Tempat ini terlalu besar. Kurasa kita tidak akan bisa menyelesaikan tur dalam waktu sesingkat ini. Ayo kita kembali dulu. Kita sudah mau pergi. Bukankah kita akan ke villa untuk melihat-lihat? Tanya Lin Yi. Mereka sudah berada di pintu, dan Lin Yi tidak ingin pergi lagi. Butuh waktu 1 jam untuk melakukan perjalanan ke dan dari paviliun Jiushu dan Villa Yunsui. Jika dia punya waktu, dia mungkin akan menikmatinya. Pergi ke villa. Ji Qingyan terkejut. Singkirkan pikiran-pikiran yang tidak realistis itu. Kita sudah beruntung bisa masuk ke halaman. Kalau berani masuk ke villa, berarti kau masuk tanpa izin. Hati-hati, atau kau akan ditangkap. Tidak ada siapa-siapa di villa ini. Apa yang kau takutkan? Tanya Lin Yi. Anak berusia 20-an tahun itu terlalu pengecut. Ji Qingyan terdiam. Ini tidak ada hubungannya dengan kepengecutan. Ini melanggar hukum, oke. Bukankah kamu bilang paviliun Jiushu adalah villa termewah di Zonghai? Apa kamu tidak ingin masuk dan melihatnya sendiri? Tentu saja, goda Ji Qingyan. Tapi ini masalah prinsip. Aku tidak melakukan hal buruk, tapi kalau kamu ditangkap, aku bisa membantumu mencari pengacara. Pengecut sekali. Lin Yi berjalan menuju villa nomor 1. Ji Qingyan tercengang. Apakah dia gila? Apakah dia benar-benar akan masuk? Melihat situasinya kurang tepat, Ji Qingyan berlari kecil dengan sepatu hak tingginya. Ia mengikuti langkah Lin Yi dan menarik lengannya. Kamu akan mati. Ayo pergi. Lin Yi tidak bergerak, melainkan meletakkan tangannya di kunci sidik jari.
Selamat datang di rumah. Dalam sekejap, dunia terasa sunyi. Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan tak percaya. Apa yang terjadi? Apa lagi? Itu cuma pesan selamat datang di rumah. Ini rumahmu. Saya baru membelinya kemarin. Ji Qingyan tiba-tiba mengerti. Pantas saja para satpam keluar memberi hormat ketika melihat mobil Lin Yi. Bukan karena dia mengendarai mobil bagus, tetapi karena dia pemilik tempat ini. Dia mencubit daging lembut di pinggang Lin Yi dan berkata dengan marah, "Kau berbohong padaku. Terutama karena kau tidak bertanya padaku." Lin Yi tersenyum. "Ayo masuk dan melihat-lihat. Aku pikir kamu mencoba menipuku." Setelah itu, Lin Yi dan Ji Qingyan masuk bersama. Ji Qingyan telah mengunjungi banyak villa dalam beberapa tahun terakhir, dan dia selalu berpikir bahwa villa Yun Sui miliknya tidak jauh dari sana. Sekalipun beberapa villa lebih maju dari Yun Sui Villa, tingkat kecanggihannya akan terbatas. Akan tetapi, dibandingkan dengan pavilion Jeoshu, Villa Yun Sui bahkan tidak layak untuk dilirik 2 kali. Tempat ini layak disebut sebagai rumah nomor 1. Lin Yi, kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk membeli villa ini, kan? Ji Qingyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu detailnya, mungkin sekitar beberapa miliar. Rumah itu diberikan oleh sistem, tetapi Lin Yi tidak dapat mengatakan bahwa dia tidak mengeluarkan uang dan malah memberikan nomor acak. Kau berbohong padaku lagi. Mana mungkin aku berbohong padamu? Bukankah villa-villa di pavilion Jeoshu bernilai beberapa miliar? Saya bekerja di bidang real estate, Anda tidak bisa berbohong kepada saya, kata Ji Qingyan. Villa termahal di sini, villa pertama, harganya sekitar 1,2 miliar. Bagaimana mungkin menghabiskan beberapa miliar? Uang sebanyak itu cukup untuk membeli seluruh pavilion Jeoshu. Benar sekali. Aku membeli seluruh pavilion Jeoshu. Ji Qingyan tercengang. Otaknya yang cerdas sedang korsleting saat ini. Kamu. Apa katamu? Kamu membeli seluruh pavilion Jeoshu. Rumah itu dibangun hanya untuk dijual. Seharusnya tidak mengejutkan kalau saya membelinya. Apakah kamu mendapatkan uangmu begitu saja? Lebih mudah daripada mendapatkannya dari udara. Ji Qingyan tidak membantah, karena dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Pantas saja dia ingin merasakan hidup di Didi. Dia pasti terlalu bosan. Aku tidak akan mengantarmu malam ini. Kamu bisa tinggal di sini. Kamu bisa pilih kamar mana yang kamu mau. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan berdiri di upacara denganmu. Kamu bisa menyuruhku bekerja besok. Ji Qingyan berkata, tapi apa kamu punya piyama di sini? Aku satu-satunya yang tinggal di sini, jadi tidak ada piyama wanita. Tapi aku tidak akan mengintipmu, jadi kamu bisa tidur telanjang saja. Bab 32. Go dapatkan Wang Tianlong. Siapa yang tidur telanjang? Tanya Qingyan malu. Hai orang kaya, karena kalian sangat sibuk. Qingyan terdiam. Kamu lebih kaya dariku, oke. Lin Yi menemukan satu set piyama untuk Qingyan ketika mereka sampai di ruang ganti di lantai 2. Kamu harus memakai ini baru. Qingyan tidak terlalu peduli apakah itu piyama pria atau wanita selama ukurannya pas. Dia membawa piyamanya ke kamar mandi dan bersiap untuk mandi. Lin Yi mengabaikannya dan kembali ke kamar utama untuk tidur. Setelah mandi, Ji Qingyan berbaring di kamar tidur, tidak bisa tidur. Apa latar belakang Lin Yi? Bagaimana dia bisa begitu kaya? Mengapa dia belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Keesokan paginya, Lin Yi bangun pagi-pagi. Setelah keduanya selesai, Lin Yi mengirim Ji Qingyan ke perusahaan dan mendapat ulasan bintang 5. Pemberitahuan misi dalam pikirannya menunjukkan bahwa ia telah menyelesaikan 8/10. Jika dia mengambil 2 misi lagi hari ini, misinya akan selesai. Dia tidak tahu hadiah dahsyat macam apa yang akan diberikan sistem itu kepadanya kali ini. Setelah mengirim Ji Qingyan pergi, Lin Yi pergi ke Peninsula Hotel. Dia sibuk sepanjang pagi dan belum makan, jadi dia harus makan dulu. Tepat saat dia berkendara ke tempat parkir, dia melihat Wang Tianlong. Bos Lin, kamu di sini. Lin Yi mengangguk. Ayo makan sesuatu. Saya akan memanggil dapur untuk menyiapkannya sekarang. Tidak perlu, aku di sini hanya untuk sarapan. Tidak perlu repot-repot. Lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Aku akan mengurus diriku sendiri, kata Lin Yi. Hotel itu sudah miliknya, dan para pemimpin tingkat menengah dan atas sudah tahu keberadaannya. Namun, karyawan biasa mungkin belum tahu siapa dia. Itu adalah kesempatan yang baik baginya untuk memeriksa kondisi kerja mereka. Oke, aku mengerti. Tianlong kembali bekerja, dan Lin Yi langsung naik ke lantai 2. Lantai 2 hotel ini merupakan restoran yang dipimpin oleh seorang koki Michelin bintang 3.
Dengan ukuran Hotel Peninsula, standar setinggi itu sudah pasti layak untuk dimiliki. Tidak banyak orang di sini untuk sarapan pagi, dan hanya setengah meja yang terisi. Lin Yi menemukan kursi kosong dan melihat menu. Ia lalu memesan beberapa hidangan khas, bersiap untuk mencicipinya. Lihat, pria itu sangat tampan. Gadis-gadis di meja sebelah berdiskusi saat mereka melihat Lin Yi. Dia memang tampan. Aku ingin mendapatkan WeChat-nya. Kalau begitu, pergilah. Selama kamu mengambil inisiatif, mungkin akan ada cerita di antara kalian berdua. Kedatangan Lin Yi langsung menjadi pusat perhatian semua wanita di restoran itu, dan mereka meliriknya dari waktu ke waktu. Apa yang kamu lihat, kata seorang pria kepada pacarnya. Hehe, aku baru saja melihatnya. Dia cukup tampan. Cih, dia mungkin gigolo. Semua host di klub setampan itu. Kamu ngomong apa sih? Sikapmu itu kok bisa-bisanya nyebut cowok ganteng gigolo. Aku hanya bilang. Menurutku kamu hanya cemburu. Setelah memesan, Lin Yi menyerahkan menu kepada pelayan. Lin Yi. Saat Lin Yi sedang menunggu hidangan, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Melihat orang yang berbicara, Lin Yi langsung merasa bahwa dunia ini terlalu kecil. Kemarin, Ji Qingyan baru saja memecat Yu Lili, dan dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di hotelnya hari ini. Kebetulan sekali, aku tidak menyangka kamu akan melamar di sini. Ini memang kebetulan. Yu Lili menyilangkan tangannya di depan dada dan menatap Lin Yi. Lin Yi, oh Lin Yi, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau diam-diam menempel di paha Presiden Ji. Aku sudah memecatmu selangkah yang lalu kau mengeluh dan memintanya untuk memecatku. Itu benar-benar luar biasa. Menurutmu pantaskah aku mengatakan ini sekarang? Lagi pula aku kan tamu di Hotel Peninsula. Bukankah agak kurang pantas memperlakukan Tuhan seperti ini? Apakah kau pikir kau pantas disebut Dewa Hotel Peninsula, kata Yu Lili dengan nada meremehkan. Kenapa aku tidak? Lebih baik kau pergi saja. Kau cuma gigolo untuk wanita kaya. Apa kau benar-benar merasa dirimu orang kelas atas? Pelayan itu berlari ke arah Lin Yi ketika dia melihat mereka berdebat. Dia berbisik di telinganya. Manajer Yu, pelanggan ini sepertinya sangat istimewa. Sebaiknya Anda tutup mulut. Apa istimewanya dia? Aku tahu situasinya, kata Yu Lili dengan nada berbisa. Dulu dia bawahan saya. Dia mengandalkan ketampanannya untuk mendapatkan simpati presiden. Padahal, dia cuma gigolo. Kalau dia tidak punya istri kaya yang menafkahinya, dia pasti tidak akan pernah bisa datang ke Hotel Peninsula untuk makan. Semua orang di restoran itu memasang ekspresi jijik di wajah mereka saat mendengar kata-kata Yu Lili. Untung saja aku tidak meminta WeChat-nya tadi. Jadi, ternyata dia gigolo yang tidur dengan perempuan kaya. Membayangkannya saja sudah menjijikkan. Kita memang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Dia terlihat sangat elegan, jadi saya tidak menyangka dia orang seperti ini. Saya juga salah menilai dia. Kita perlu belajar dari ini. Jangan lagi hanya mengejar pria tampan. Pasangan yang duduk di meja lain memiliki ekspresi berbeda ketika mereka mengetahui identitas Lin Yi. Lihat apa yang kukatakan. Dia cuma gigolo. Kau seharusnya percaya padaku sekarang, kan, kata pria itu dengan bangga dan penuh penghinaan. Kau benar soal itu. Aku paling benci pria yang tidur dengan wanita kaya. Mereka tidak mengandalkan tenaga mereka sendiri untuk bekerja keras, dan mereka hanya tahu cara memanfaatkan peluang. Membayangkannya saja sudah menjijikkan. Benar. Selain sedikit lebih tampan dariku, dia tidak bisa dibandingkan denganku dalam hal apapun. Aku tidak akan mengemis pada wanita kaya untuk dinafkahi, berapapun umurku. Lin Yi tersenyum sambil mendengarkan orang lain bergosip tentangnya. Aku terlalu malas bicara denganmu. Panggil Wang Tianlong. Oh, lumayan. Kamu bahkan tahu nama manajer kami. Tapi percayalah, bahkan jika kamu membawa manajer Wang ke sini, itu tidak ada gunanya. Kita masih punya hubungan, dan dia tidak akan melakukan apapun padaku hanya karena klien rendahan sepertimu. Kalau begitu, panggil saja dia ke sini dan biarkan aku melihat sikapnya. Baiklah. Demi hubungan kita yang dulu, aku akan mempercepat kematianmu. Aku akan membiarkanmu melihat kekejaman masyarakat ini. Sambil berkata demikian, Yu Lili menatap pelayan di sampingnya. Pergi dan panggil manajer Wang ke sini. Tidak perlu meneleponnya. Aku sudah di sini. Wang Tianlong mendengus dingin dan berjalan mendekat dari jarak yang tidak jauh. Yu Lili menghampirinya dan berkata, Saudara Long, saya curiga orang ini telah berperilaku tidak pantas. Saya sarankan agar petugas keamanan hotel memindahkannya agar tidak mengganggu suasana makan tamu lain. Wang Tianlong marah dan marah, menunjuk hidung Yu Lili dan mengumpat. Apa kau buta?
Orang yang duduk di depanmu adalah pemilik Hotel Peninsula. Apa menurutmu dia telah berperilaku tidak pantas? Apa kau tidak ingin bekerja di sini lagi? Cepat, kemasi barang-barangmu dan pergilah. Bab 33. Saya benar-benar seorang pemegang saham. Yu Lili tertegun. Ia merasa seperti mendengar sesuatu. Manajer Wang, apa yang Anda katakan? Dia pemilik Hotel Peninsula. Benar. Sehari yang lalu, Direktur Lin membeli Hotel Peninsula. Beraninya kau bicara seperti itu pada Direktur Lin. Kurasa kau harus berhenti bekerja di sini, berkemas, dan pergi. Kepala semua orang berdengung ketika mereka mengetahui identitas Lin Yi. Ya ampun, pria tampan itu bos Hotel Peninsula. Dia masih muda dan menjanjikan. Kita semua salah paham. Bagaimana mungkin adik laki-laki yang tampan dan kaya seperti itu bisa menjadi gigolo? Seperti dugaanku, setiap orang tampan punya jati diri yang luar biasa. Kita semua menilai hati seorang pria sejati berdasarkan perkataan seorang bajingan. Pasangan yang duduk di meja lain juga memiliki ekspresi canggung di wajah mereka. Tamparan di wajah, iya. Dia tampan, tapi kau memanggilnya gigolo. Mentalmu bermasalah. Sepertinya aku harus mempertimbangkan kembali hubungan kita. Yu Lili memandang Lin Yi dengan tidak percaya. Lin Yi, apakah kamu benar-benar bos Hotel Peninsula? Suara Yu Lili bergetar saat berbicara. Ia jelas ketakutan. Bukankah Tianlong sudah memberitahumu identitasku? Apa menurutmu dia akan berbohong? Jika kamu benar-benar memiliki latar belakang seperti itu, mengapa kamu bekerja di Chaoyang sebelumnya? Aku diizinkan untuk menjalani hidup, kan? Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Tianlong melanjutkan, cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Jangan mempermalukan dirimu lagi. Lin Yi, dengarkan aku. Aku tahu aku melakukan kesalahan. Aku pernah mengincarmu saat aku di Chaoyang. Aku sudah menyadari kesalahanku. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Aku bisa memberimu kesempatan lagi, tapi aku akan lihat apakah Tianlong berani mempertahankanmu. Tianlong menggigil. Ia yakin, jika ia berani memberi Yu Lili kesempatan lagi, ia juga harus berkemas dan pergi. Cepat dan berhenti bicara omong kosong. Jangan merusak selera makan Direktur Lin. Pada akhirnya, Tianlong memanggil petugas keamanan dan mengusir Yu Lili. Dia tidak ingin menjatuhkan dirinya sendiri dengan mengucapkan omong kosong di sini. Direktur Lin, saya benar-benar minta maaf karena telah merusak selera makan Anda. Tidak apa-apa. Suruh mereka cepat-cepat menyajikan hidangannya. Aku lapar. Oke. Aku akan suruh dapur cepat-cepat menyajikan hidangannya. Lin Yi meregangkan tubuh setelah makan dan bersiap menyetir menuju Didi. Hanya ada 2 pesanan yang tersisa, dan dia akan mendapatkan hadiah dari sistem ketika dia selesai. Luar biasa. Dering. Sebelum Lin Yi sempat menerima pesanan, ponselnya berdering. Nomornya tidak dikenal. Halo, Tuan Lin. Perkenalkan diri saya dulu. Saya Tian Yan, Wakil Presiden Senior Didi Chuxing. Lalu, ada apa? Nah, Anda membeli 21% saham kami kemarin. Sebagai pemegang saham terbesar kedua di grup ini, saya ingin berbicara dengan Anda sebagai perwakilan perusahaan. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu sekarang. Lin Yi tidak terkejut menerima telepon dari Didi Chuxing. Sistem tersebut telah membantunya membeli 21% saham mereka. Secara logis, mereka semua ingin menghubunginya. Namun, sekarang bukan saat yang tepat untuk bertemu mereka. Hanya ada 2 misi lagi yang harus diselesaikan, jadi dia harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Saya ada sesuatu yang harus dilakukan sekarang, mari kita bicarakan nanti. Baiklah, aku akan meneleponmu nanti. Tian Yan sangat sopan dan tidak membuang-buang waktu. Sebagai seorang elit di tempat kerja, dia tahu bahwa waktu sangat berharga bagi orang-orang seperti Lin Yi. Membuang-buang waktu sedetik saja kemungkinan akan membuatnya kesal, jadi dia menutup teleponnya tepat waktu. Setelah menutup telepon Tian Yan berdering lagi. Itu adalah Presiden Cheng Xuang. Bagaimana situasinya? Apakah Ketua Lin sudah setuju untuk bertemu denganmu? Tidak juga. Katanya ada urusan, jadi aku menutup telepon dan bersiap meneleponnya lagi nanti. Cheng Xuang terdiam beberapa detik di ujung telepon lainnya. Apakah Anda punya rencana lain? Saya berencana mengunjungi Jericho untuk memeriksanya langsung. Mereka agen Didi terbesar di wilayah pesisir. Saya ingin melihat apakah ada masalah dan sekaligus mengurusnya. Ngomong-ngomong, saya sedang senggang sekarang. Kalian bisa membuat pengaturan yang diperlukan, tapi prioritasnya ada pada Direktur Lin. Jangan tunda urusan penting. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah meninggalkan Hotel Peninsula,
Tian Yan mengambil ponselnya dan bersiap untuk memanggil taksi. Sebagai seorang eksekutif Didi, Tian Yan sudah terbiasa memanggil taksi kapan saja. Ini akan membantunya lebih memahami operasional lapangan. Di tempat parkir tidak jauh, Lin Yi baru saja membuka aplikasi Didi ketika dia menemukan pesanan yang sesuai. Bersiaplah untuk menerima perintah, dari Hotel Peninsula ke Jericho Company Limited. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menyambar pesanan itu. Bagaimana bisa dia membiarkan seseorang mencuri bisnisnya tepat di depan pintu rumahnya? Dengan itu, Lin Yi berhasil mengambil pesanan dan mengendarai mobil ke pintu masuk hotel. Melihat mobil Pagani berwarna perak melaju ke arahnya, Tian Yan mendesah dalam hatinya. Meskipun situasi ekonomi di kota yang sangat maju, mobil seperti Pagani Zonda bukanlah sesuatu yang biasa terlihat. Zhong Hai memang bukan orang biasa. Lagi pula, pengemudinya agak tampan. Apakah Anda Nona Tian dengan nomor kartu yang berakhiran 6888? Ya, itu aku. Tian Yan tertegun. Kau, bukankah kamu baru saja memanggil mobil? Ya, tapi aku menelepon Didi. Saya yang nyetir buat Didi. Masuk mobil aja. Tian Yan tertegun sejenak. Apa katamu? Kamu nyetir buat Didi. Bukankah terlihat seperti itu? Tidak. Tian Yan agak bingung. Kapan perusahaannya menjadi begitu kuat? Apakah semua pengemudi di perusahaannya mengendarai Paganis? Tapi aku yang nyetir buat Didi. Cepat masuk mobil. Oke. Tidak peduli apapun, Tian Yan adalah seorang elit di tempat kerja, dan dia cepat terbiasa dengan identitas Lin Yi. Meskipun dia telah lama mencapai kebebasan finansial, ini adalah pertama kalinya dia mengendarai mobil setingkat ini. Jauh lebih canggih dari BMW seri 7 miliknya. Apakah kamu menggunakan Pagani dan mengendarai Didi untuk menikmati hidup? Tanya Tian Yan. Bisa dibilang begitu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Penumpang tersebut adalah penumpang normal, dan tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyelesaikan pesanan. Anak-anak orang kaya zaman sekarang memang tahu caranya bersenang-senang. Mereka bahkan pakai cara seperti itu untuk merayu perempuan. Kurasa banyak perempuan akan bilang mereka seksi kalau masuk ke mobilmu. Lin Yi memperhatikan bahwa temperamen Tian Yan mirip dengan Ji Qingyan. Keduanya memiliki aura seorang wanita profesional. Namun, sebagai perbandingan, Ji Qingyan lebih polos. Kau membuatku terdengar seperti bajingan, kata Lin Yi. Memangnya aku tidak boleh menyetir mobil? Didi kalau aku mengendarai supercar. Ya, boleh. Tapi aku harus ingatkan kamu untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan bertindak. Kalau kamu berbuat sesuatu yang mendiskreditkan Didi, kamu akan diskors, kata Tian Yan sambil tersenyum. Apakah saya akan diskors hanya karena Anda mengatakannya? Tentu saja. Tian Yan tersenyum pada Lin Yi. Saya wakil presiden senior Didi. Apakah menurutmu saya berhak menskorsmu? Cek, mulutmu penuh kebohongan, kata Lin Yi. Anda mengatakan Anda adalah wakil presiden senior Didi, dan saya mengatakan saya adalah pemegang saham Didi. Tian Yan tertawa terbahak-bahak hingga dia terjatuh ke belakang. Dia lalu mengeluarkan kartu kerjanya dari tasnya dan melambaikannya di depan Lin Yi. Ini kartu kerja saya. Saya sebenarnya wakil presiden Didi. Aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar pemegang saham Didi, kata Lin Yi. Saya membeli 21% saham Anda kemarin, dan Anda baru saja menelepon saya untuk meminta bertemu dengan Anda. Bab 34. Matikan. Tian Yan tertegun. Dia merasa otaknya kekurangan oksigen. Hanya beberapa eksekutif perusahaan yang mengetahui tentang akuisisi saham tersebut, dan mereka tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada publik. Kecuali jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, mustahil bagi orang luar untuk mengetahuinya. Terlebih lagi, dia baru saja mengatakan bahwa dia telah meneleponnya. Jika memang demikian, orang yang duduk di depannya kemungkinan besar adalah pemegang saham baru perusahaan tersebut. Anda adalah Tuan Lin Yi. Benar sekali, ini aku. Dada Tian Yan naik turun. Ia tak pernah menyangka kebetulan seperti ini akan terjadi padanya. Direktur Lin, saya sungguh-sungguh minta maaf atas kesalahan saya sebelumnya. Saya harap Anda tidak menyimpannya dalam hati. Tidak apa-apa, beri aku ulasan bintang 5 saja nanti. Tentu saja, kata Tian Yan hormat. Tapi aku masih ingin bertanya, apa kamu serius mau jadi sopir Didi? Tentu saja aku serius. Tapi kamu sudah sangat kaya, bagaimana kamu masih bisa rasakan hidup? Dulu saya masih bekerja sebagai salesman di perusahaan real estate. Tian Yan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dunia orang kaya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa seperti dirinya. Tuan Lin, setelah menerima pekerjaan ini, bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk duduk dan mengobrol? Kita lihat saja nanti.
Aku agak sibuk hari ini. Tentu, kita bisa ngobrol setelah kamu selesai. Oke. Lin Yi melaju ke pintu masuk perusahaan Jericho. Ini dia. Terima kasih sudah mengantarku ke sini, Direktur Lin. Tian Yan sedikit gugup. Sungguh menakjubkan bahwa dia membawa mobil pemegang saham terbesar kedua untuk perjalanan bisnis. Ada apa? Kamu nggak bisa bayar? Kurasa tidak, kata Tian Yan curiga. Jika dia tidak dapat membayar, pesanan tersebut tidak akan diselesaikan, dan tidak akan dihitung sebagai misi sistem. Bas. Pada saat itu, sebuah pesan push datang dari telepon. Salam, Didi Driver. Karena Anda melanggar aturan platform, kami memutuskan untuk menangguhkan layanan Anda. Hah? Hentikan layananmu. Lin Yi dan Tian Yan bingung ketika melihat notifikasi di ponsel mereka. Mengapa mereka menghentikan layanannya? Lin Yi menunduk dan menyadari bahwa bukan perusahaan Didi yang mengumumkannya kepadanya. Itu adalah perusahaan yang bernama Jericho. Lin Yi mendongak dan menyadari bahwa perusahaan di depannya adalah Jericho. Benar-benar kebetulan. Apa hubungan antara perusahaan Jericho ini dan Didi? Tanya Lin Yi. Perusahaan ini adalah operator kami di wilayah pesisir. Semua kegiatan di sini dikelola oleh perusahaan ini. Tian Yan merasa seperti akan mati karena marah. Apa-apaan Jericho ini? Mereka menghancurkan segalanya di saat kritis ini. Lin Yi mengusap dagunya sambil tampak mengerti apa yang tengah terjadi. Kemarin di dalam mobil, saya memarahi seorang wanita bernama Suyang, dan kemudian dia mengeluh ke peron. Saat itulah saya mendapat telepon yang memperingatkan saya. Namun, pihak lawan juga terkejut. Mungkin karena itulah ia diskors hari ini. Direktur Lin, jangan khawatir, saya akan mengurusnya. Jericho ini benar-benar tidak mau berbisnis lagi. Mereka bahkan berani menghalangi mobil Direktur Lin. Dia benar-benar gila. Tenang dulu, aku korbannya. Lihat betapa marahnya kamu, kata Lin Yi. Ini terutama karena orang-orang ini terlalu melanggar hukum. Tidak ada ketertiban sama sekali, kata Tian Yan. Saya akan meminta perusahaan untuk memeriksa nomor telepon penanggung jawab mereka sekarang juga. Mereka akan didiskualifikasi sebagai agen sesegera mungkin, lanjut Tian Yan. Lebih baik meyakinkan orang dengan logika, kata Lin Yi. Saya punya rekaman telepon di sini, hubungi mereka dulu dan lihat apa yang terjadi. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Direktur Lin. Lin Yi mengambil teleponnya dan menemukan rekaman telepon dari kemarin. Saya Lin Yi. Kamu yang memblokir status operasional saya, kan? Pihak lain jelas tertegun sejenak, tetapi mereka segera menyadari siapa Lin Yi. Benar, itu aku. Hebat sekali, ya. Bukan cuma memarahi penumpang itu, berani-beraninya kau memarahiku. Aku akan melarangmu hari ini. Kita lihat saja apa yang akan kau lakukan setelah itu. Penumpang itu yang memarahiku duluan, iya. Apa salahnya memarahimu? Tanya pria itu. Kamu tidak tahu statusmu sendiri. Pelanggan itu Tuhan. Kamu harus tahan kalau dimarahi. Kamu pikir kamu hebat. Enyahlah dari sini. Jangan pakai Didi lagi. Sebaiknya kau berhati-hati dalam bicara. Wakil Presiden Didi ada di sampingku. Berhenti membual, oke. Kamu pikir kamu siapa? Bagaimana bisa kamu membawa wakil presiden kita ke sana? Saya Tian Yan. Saya di bawah, di perusahaan Jericho. Anda punya waktu 3 detik untuk turun. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Tian Yan. Pihak lainnya berhenti sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Keren, kamu berani banget cari orang buat pura-pura jadi bos Tian. Aku kagum banget. Lin Yi menutup telepon tanpa berkata-kata setelah ini. Bagaimana Didi memilih agenmu? Apa kalian mencari sekelompok orang bodoh? Direktur Lin, tenanglah. Saya akan mengurus ini sekarang. Ayo pergi. Kalau kita berdua tidak naik, kita mungkin tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir, Direktur Lin. Aku pasti akan memberimu jawaban yang sempurna. Dengan itu, keduanya keluar dari mobil bersama-sama dan berjalan masuk ke perusahaan Jericho. Di ruang konferensi, beberapa eksekutif perusahaan Jericho sedang sibuk mengadakan rapat. Ada apa? Kenapa mereka bertengkar? Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya bernama Luenda, manajer umum perusahaan Jericho. Dia sedikit gemuk dan duduk di kursi utama ruang rapat dengan mata tertutup. Kemarin, seorang pengemudi Didi memarahi seorang penumpang, dan penumpang lainnya menelepon kantor pusat untuk mengadu. Hari ini, saya melarang izin mengemudi anak itu. Orang yang berbicara adalah Luo Yuanfa, Direktur Departemen Operasi Jericho. Selain mereka berdua, para eksekutif perusahaan lainnya juga ada di sini. Apakah pihak lain menelepon untuk mencoba berunding dengan Anda? Ya. Luo Yuanfa tersenyum dan berkata,
dan anak itu juga bilang dia menemukan wakil presiden Didi dan mengira dia bisa menggertakku. Setelah dimarahi, dia menutup telepon atas kemauannya sendiri. Baiklah, itu cuma anak pang kecil. Jangan ganggu dia, kata Lu Wenda. Selama insiden ini tidak terulang, omong kosong ini tidak perlu dibahas. Tutup saja langsung. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk mereka. Baik, kepala Lu. Lu Wenda meluruskan ekspresinya dan berkata, mari kita lanjutkan rapatnya. Saya baru saja mendengar kabar. Seorang kaya yang tidak dikenal telah membeli 21% saham Didi. Seperti kata pepatah, pejabat baru selalu menjadi sorotan. Platform ini kemungkinan besar akan membuat perubahan yang relevan. Semuanya, bersiaplah. Baik, kepala Lu. Luo kecil, ini terutama berlaku untuk departemen operasionalmu. Kamu harus tetap bersemangat. Kami adalah operator Didi terbesar di wilayah pesisir. Kami tidak boleh membuat kesalahan selama periode ini. Jangan khawatir, Ketua Lu. Aku pasti akan mengurus pengemudi di bawah kita, kata Luo Yuan sambil tersenyum. Tepat pada saat itu, pintu ruang rapat didorong terbuka dan Lin Yi dan Tian Yan masuk. Siapa kau? Beraninya kau menerobos masuk ke ruang konferensi kami. Lin Yi tersenyum. Bukankah SIM-ku sudah diblokir? Biar aku bicara denganmu. Bab 35. Integrasi yang sempurna. Lu Wenda melirik Luo Yuanfa. Luo, ini urusan departemen operasionalmu. Urus saja. Luo Yuanfa berbalik dan menatap Lin Yi. Nak, beraninya kau. Kau benar-benar datang ke perusahaan kami. Tapi, kukatakan padamu, bahkan jika kau datang ke sini, itu tidak ada gunanya. Aku akan menyegelmu. Kau harus menanggungnya bahkan jika kau tidak menyukainya. Pergilah, atau aku akan memanggil petugas keamanan. Lin Yi mengangkat bahu dan duduk di sofa. Tian Yan, kau saja yang mengurusnya. Tian Yan menatap Lu Wenda, Luo Yuanfa, dan yang lainnya dengan wajah dingin. Saat ini, sebagai wakil presiden Didi, saya mendiskualifikasi Jericho Company untuk bermitra dengan kami. Kamu wakil presiden Didi. Tian Yan mendengus dan melemparkan kartu namanya ke atas meja. Saat melihat kartu Tian Yan, Lu Wenda, Luo Yuanfa, dan yang lainnya melebarkan mata mereka dan merasakan rahang mereka membentur lantai. Mereka semua amat ketakutan. Apa yang terjadi? Mengapa wakil presiden pun khawatir ketika izin operasi seseorang dicabut? Presiden Tian, tolong dengarkan penjelasan saya, kata Luo Yuanfa. Orang ini diduga menghina penumpang dan telah mencemarkan nama baik perusahaan kami. Kalau tidak, kami tidak akan melakukan ini. Memangnya kenapa kalau dia menghina penumpang, tanya Tian Yan dingin. Begini, saya beritahu. Orang di depan Anda baru saja membeli 21% saham Didi kemarin. Dia pemegang saham terbesar kedua di perusahaan ini. Perlu penjelasan lebih lanjut. Begitu kata-kata itu diucapkan, kata-kata itu jatuh di kepala para petugas sebagai guntur. Mereka tahu bahwa seseorang telah membeli saham perusahaan itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pria inilah yang ada di depan mereka. Tian, Presiden Tian, Anda tidak bercanda dengan kami, kan, kata Lu Wenda dengan takut dan gentar. Dia hanya pengemudi Didi, bagaimana mungkin dia menjadi pemegang saham grup? Kalau begitu, Direktur Lin menggunakan Pagani untuk mengemudi untuk Didi. Apalagi yang ingin kau katakan, tanya Tian Yan. Direktur Lin memiliki jiwa kesatria dan menolak bergaul dengan anak-anak tak berguna itu. Dia memberanikan diri untuk menjalani hidup, tetapi dia malah dilarang oleh kalian tanpa pertanyaan. Mulai hari ini, izin mengemudi kalian dicabut. Kemasi barang-barang kalian dan pergi. Luo Yuanfa, lihat apa yang telah kau lakukan. Lu Wenda mengumpat. Pergi dan minta maaf kepada Direktur Lin, atau aku akan membunuhmu. Kepala Luo Yuanfa berdengung saat dia merangkak menuju Lin Yi. Tuan Lin, tolong jangan merendahkan diri di hadapanku. Perlakukan saja aku seperti kentut. Bukankah kamu tadi sok hebat? Kenapa kamu begitu takut sekarang? Tanya Lin Yi. Apa maksudmu pelanggan itu dewa? Terus kenapa? Kau mau aku menyerah begitu saja dan mati? Dengan perilakumu, kau pasti sudah menindas banyak orang selama bertahun-tahun. Luo Yuanfa tidak mengatakan apa-apa karena tidak ada ruang untuk berdebat. Sebagai salah satu pemegang saham Didi, lebih baik menangani ini dengan serius, kata Lin Yi ringan. Seperti kata Tian Yan, berkemas dan pergi. Dering, dering, dering. Pada saat ini, telepon Lin Yi berdering. Saat melihat penelepon, Lin Yi tidak menutup telepon dan malah berkata, Tian Yan, kamu urus sisanya, aku turun dulu. Baik, Direktur Lin. Keluar dari ruang rapat, Lin Yi mengangkat telepon. Wang, kamu ingin bertemu denganku?
Orang yang bernama Wang dikenal sebagai Wang Cuiping, direktur panti asuhan. Dialah yang merawat Lin Yi, dan semua anak di panti asuhan memanggilnya seperti itu. Dengan kata lain, jika bukan karena Cuiping, Lin Yi pasti sudah meninggal sejak lama. Yi, apakah kamu sedang sibuk dengan pekerjaan sekarang? Cuiping bertanya sambil tersenyum. Semuanya baik-baik saja. Kamu dan Paman Zhao baik-baik saja, kan? Kami juga baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentangku, kata Cuiping. Aku ingin bertanya sesuatu. Ada seorang gadis bernama Liu Sisi, kamu pasti kenal dia, kan? Liu Sisi. Ada apa dengannya? Tanya Lin Yi. Lin Yi agak bingung. Ibu Wang mungkin tidak tahu tentang dia dan Liu Sisi, jadi mengapa dia bertanya tentangnya? Beberapa hari yang lalu, ada cewek yang meneleponku dan bilang kalian sudah putus, dia ingin aku bicara denganmu, kata Cuiping. Lin Yi akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Liu Sisi tahu tentang sejarahnya. Dia tahu bahwa tidak ada harapan untuk kembali bersamanya, jadi dia menelepon Wang dan ingin Wang berbicara dengannya tentang hal itu. Kau melihatku tumbuh dewasa. Kau tahu karakterku, aku tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Kamu masih keras kepala, nak. Jelaslah bahwa Cuiping telah menduga hasil seperti itu. Aku tahu aku tak bisa membujukmu, dan aku tak bisa ikut campur urusan anak muda, tapi kau sudah tak muda lagi. Kau harus mulai memikirkan pernikahan. Lin Yi tersenyum. Wang, kurasa itu bukan satu-satunya alasanmu meneleponku hari ini. Cuiping mengenal Lin Yi, dan kebalikannya juga benar. Dia tidak akan meneleponnya hanya karena Liu Sisi. Pasti ada hal lainnya. Sebenarnya tidak ada apa-apa, kata Cuiping sambil tersenyum. Aku punya teman baik, putrinya seumuran denganmu, dan dia juga lajang, aku hanya ingin mengenalkanmu padanya, jadi aku meluangkan waktu untuk bertemu dengannya dulu. Kata Cuiping sambil tersenyum. Tidak mungkin. Kau mencoba memaksakan koneksi, kata Lin Yi sambil tersenyum. Itu terutama karena temanku sudah menyukaimu. Dia sudah lama memberitahuku, dan aku baru meneleponmu sekarang, goda Cuiping. Aku meneleponmu karena tidak punya pilihan lain. Ini hanya pertemuan, jadi apa masalahnya, kata Lin Yi. Wang, katakan saja kata itu, dan aku tidak akan ragu bahkan jika ada api unggun di depan sana. Dasar bocah nakal, apa yang kau bicarakan? Cuiping menceramahinya. Nanti aku kirim informasi kontaknya ke ponselmu, dan kalian bisa bertemu kalau ada waktu. Oke. Aku tahu kamu sedang sibuk dengan pekerjaanmu sekarang, jadi kembalilah saat kamu punya waktu. Aku sudah merindukanmu. Hidung Lin Yi berkedut. Oke. Aku akan kembali menemuimu dalam beberapa hari. Kamu tidak perlu melakukan perjalanan khusus. Kembalilah saja saat kamu senggang. Jangan tunda pekerjaanmu. Aku mengerti. Baiklah, cukup sekian untuk saat ini. Aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Lin Yi menutup telepon dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Liu Sisi ini benar-benar tidak mau menyerah. Tak lama kemudian, Lin Yi menerima pesan WeChat dari Wang Cuiping. Itu adalah informasi khusus untuk kencan buta. Namanya Song Yun Hui. Dia bekerja di bank dan ada fotonya yang tertempel di belakang foto. Karena dia menggunakan filter kecantikan yang sangat kuat, mustahil untuk mengetahui seperti apa wajahnya yang sebenarnya. Karena Ibu Wang sendiri yang mengatakannya, Lin Yi harus menghormatinya. Ia harus meluangkan waktu untuk bertemu dengannya. Dering, dering, dering. Pada saat itu, ponsel Lin Yi berdering lagi. Itu Ji Qingyan. Kamu sibuk. Apa bisnismu lancar? Tanya Ji Qingyan sambil tersenyum. Bisnis sedang buruk. Kita belum menyelesaikan kesepakatan. Yang terpenting adalah pengalaman. Yang penting bukan uang atau tidak. Lin Yi mengangguk. Kamu pasti punya alasan untuk meneleponku saat ini. Bukan masalah besar. Besok ulang tahun kakekku, dan aku ingin kita berbelanja bersama malam ini. Aku ingin membeli beberapa baju, dan aku juga akan membelikanmu. Bab 36. Porsche Anda menghalangi. Tentu, aku akan menjemputmu malam ini. Aku juga ingin membeli beberapa pakaian, kata Lin Yi. Dia sudah membeli beberapa set sebelumnya, tetapi itu tidak cukup. Dia perlu membeli lebih banyak. Kalau begitu, setuju. Ji Qingyan tersenyum lebar. Setelah menutup telepon, Lin Yi bersandar di kursinya. Dia memang pacar palsu, tapi tidak baik pulang dengan tangan kosong. Dia harus membawa beberapa hadiah. Apa yang disukai orang tua? Kaligrafi antik. Itu pilihan yang bagus. Pada saat yang sama, Tian Yan keluar dari perusahaan Jericho dengan anggun. Direktur Lin, saya sudah mengurus semuanya. Kau juga sudah mengembalikan lisensiku, kan? Ya, dan saya juga sudah memberitahu perusahaan untuk memberi Anda tingkat izin tertinggi dalam aplikasi tersebut.
Apa gunanya tingkat izin tertinggi? Ini hanya beberapa fungsi tambahan, tetapi salah satunya sangat praktis. Pengguna dapat mencari nomor plat kendaraan Anda dan menentukan pesanan, lalu Anda dapat memutuskan apakah akan menerimanya atau tidak. Fungsi ini cukup praktis. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dipuji oleh Ketua Lin, kata Tian Yan sopan. Kalau ada pertanyaan lain, silakan tanya saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin membantu Anda. Kalau begitu aku punya sesuatu, komentar Lin Yi. Apa kau tahu sesuatu tentang barang antik? Barang antik. Direktur Lin, apakah Anda akan memberikannya sebagai hadiah? Ya, ada seorang penatua yang sedang merayakan ulang tahunnya. Saya berencana memberinya sesuatu. Tian Yan memutar matanya dan berkata, Direktur Lin, mohon tunggu sebentar, saya akan menelepon dan menanyakan hal ini. Sambil berbicara, Tian Yan membuka sabuk pengaman dan menelepon dari luar mobil. Ia baru kembali beberapa menit kemudian. Direktur Lin, apakah salah satu lukisan Zhang Daqian bagus? Lin Yi bukanlah seorang sarjana, tetapi dia pernah mendengar nama Zhang Daqian. Lukisan apapun dari seorang ahli seperti itu akan menelan biaya sedikitnya 10 juta. Itu bukan sekedar, ya, itu adalah, ya, yang kuat. Kamu bisa mendapatkan salah satu lukisan Daqian, tanya Lin Yi. Presiden Cheng kita mendapatkan salinan, lukisan bunga persik, karya Tuan Zhang di Balai Lelang Sotheby's. Saya akan meminta seseorang untuk mengirimkannya jika Anda menyukainya, jawab Tian Yan. Baiklah, berapa harganya? Aku akan mengirimkannya kepadamu, kata Lin Yi. Direktur Lin, Anda bercanda. Beraninya saya mengambil uang Anda. Selama Anda suka, itu milik Anda. Tidak, kesepakatan adalah kesepakatan, kata Lin Yi. Tapi kurasa kau tidak akan menerimanya meskipun aku memberimu uang. Katakan pada Cheo Cheng bahwa aku akan menukar 1% sahamku dengan lukisannya. Siapapun pemenangnya dalam transaksi ini, setidaknya utangnya akan lunas. Untuk menggunakan 1% saham untuk berdagang. Tian Yan tercengang. Dengan nilai pasar di saat ini, 1% sahamnya setidaknya bernilai 500 juta dolar. Tidak peduli seberapa mahalnya lukisan itu, tidak mungkin bernilai 500 juta dolar. Direktur Lin yang tampan dan sombong ini terlalu murah hati. Ya, beritahu bosmu kalau aku akan menggunakan lukisan ini besok. Yang Cheng tidak jauh dari Zonghai. Seharusnya sudah diantar sebelum siang besok, kan? Tidak masalah, kami akan mengatur seseorang untuk mengirimkannya. Suruh seseorang mengirimnya ke Hotel Peninsula dan memberikannya kepada salah satu anak buah Wang Tianlong, kata Lin Yi dengan malas sambil meregangkan badan. Kalau kalian tidak ada kegiatan lain, kalian bisa kembali juga. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Kalian bisa tetap pada model bisnis awal saja. Aku tidak akan terlalu ikut campur. Melihat betapa mudahnya diajak bicara Lin Yi, Tian Yan tidak mempercayai telinganya. Merupakan pemandangan langka di tempat kerja bagi semua orang untuk mempertahankan pekerjaan mereka ketika bos baru masuk. Lin, presiden kami ingin mengundangmu ke Yang Cheng sebagai tamu, jadi aku. Lin Yi bergumam, aku akan segera ke sana, tapi aku tidak yakin kapan. Kembalilah dulu dan tunggu kabar dariku. Aku hanya orang biasa, jadi kau tidak perlu terus-menerus mengikutiku. Panti asuhan tempat dia tinggal berada di Yang Cheng, dan Lin Yi harus kembali. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia lulus, dan dia belum juga kembali. Ada yang tidak beres. Kalau begitu aku pulang dulu. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktu berharga Direktur Lin, kata Tian Yan sambil tersenyum. Saat dia melihat Lin Yi pergi, Tian Yan merasa bahwa Lin Yi bukanlah orang biasa. Dia berbeda dari anak-anak orang kaya lainnya, dia memiliki aura yang unik. Tiba-tiba, Tian Yan merasakan mukanya terbakar, dan dia terlonjak kaget. Bagaimana mungkin aku punya perasaan seperti itu? Itu tidak mungkin. Dering, dering, dering. Tepat saat Tian Yan merasa gugup, teleponnya berdering di tasnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa yang menelepon adalah Lin Yi. Jantung Tian Yan mulai berdetak cepat. Mereka sudah selesai urusan bisnis, tapi Direktur Lin masih meneleponnya. Mungkinkah ada hal lain? Tian Yan menjadi semakin gugup saat memikirkannya. Direktur Lin, Anda ingin bertemu saya. Bayar ongkosnya sekarang juga. Jangan lupa beri saya 5 bintang dan ulasan yang bagus. Tian Yan sedikit gugup. Oke, aku bayar sekarang. Tak lama kemudian, Lin Yi mendapat ulasan bintang 5 dari Tian Yan di ponselnya. Dia melihat papan misi lagi dan menyadari bahwa tingkat penyelesaiannya sudah mencapai 9/10. Jika dia menerima satu misi lagi dan mendapat ulasan bintang 5, misi tersebut akan selesai. Ia melihat jam dan menyadari bahwa hari sudah siang. Maka,
Lin Yi kembali ke Hotel Peninsula dengan malas dan makan di pinggir jalan, bersiap menerima misi. Sebenarnya, Lin Yi tidak peduli apakah ia menerima sisa misi atau tidak. Ia tetap akan mencari Ji Qingyan di malam hari, jadi ia hanya perlu terus memeras susu sapi ini. Namun, mereka cukup akrab satu sama lain, dan Lin Yi merasa lebih baik berlatih moderasi dengannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan Ji Qingyan sebagai kartu pengaman. Waktunya menerima pesanan dari Wanda Plaza ke Hotel Peninsula. Kebetulan sekali, aku akan pergi ke daerahku sendiri. Petik 1. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Dia menuju Wanda Plaza sesuai lokasi di peta. Wanda Plaza selalu ramai. Orang-orang datang dan pergi setiap hari. Pada saat itu, seorang pria dan wanita muda keluar dari mal. Kak Fei, bukannya kamu beli Porsche? Kenapa aku nggak lihat? Tanya wanita itu sambil memegang lengan pria itu. Terlalu banyak orang di sini. Saya tidak parkir di sini, kata pria yang dipanggil saudara Fei itu. Kalau orang-orang Malang ini melihat mobil mewah seperti Porsche, mereka pasti akan berkerumun dan memotretnya. Kalau mereka tak sengaja menyentuh mobil saya, hati saya pasti sakit. Kau benar. Mobil mewah seperti ini, yang harganya jutaan, pasti akan menarik perhatian banyak orang jika diparkir di tempat umum. Ayo pergi. Semoga nanti kalau kita pergi, kita tidak akan menarik perhatian orang banyak, kata saudara Fei. Sebelum kamu datang mencariku, aku baru saja memarkir mobilku ketika sekelompok gadis datang untuk berfoto. Ada juga beberapa gadis yang ingin meminta WeChat-ku. Kalau aku tidak memarahi mereka, mereka mungkin tidak akan membiarkanku pergi. Wajar jika gadis-gadis itu ingin dekat denganmu karena kamu mengendarai Porsche. Saat mereka sedang berbincang, keduanya sudah berjalan ke tempat parkir dan mendapati banyak orang berdiri di depan mobil mereka sambil mengambil foto. Menyebalkan sekali. Mobilku sudah kuparkir jauh-jauh, tapi masih banyak orang yang memotret. Kasihan mereka belum melihat dunia. Ayo pergi. Kita nggak perlu peduli sama mereka. Ayo kita masuk ke mobil dan habisi orang-orang Malang ini. Baiklah, aku akan mengikuti rencanamu. Keduanya lalu berjalan menuju Panamera. Kamu foto apa? Jauhi mobilku. Kamu nggak bisa rusak. Apa yang kau teriakkan? Itu cuma Porsche, apa yang bisa dibanggakan, balas seseorang. Hehe, ini bukan Cayenne, ini Panamera. Aku yakin kalian tidak akan sanggup makan atau minum seumur hidup kalau sampai menggaruknya. Menjauh dari mobilku, teriak Fei. Hei, bung di depan, Porsche-mu menghalangi jalan. Bisakah kau memberi jalan? Tanya Lin Yi. Bab 37. Apa yang terburu-buru? Sial, kamu teriak-teriak apa? Ini Panamera, boleh nggak aku blokir kamu sebentar? Itu Pagani. Begitu melihat mobil Lin Yi, saudara Fei langsung menutup mulutnya dan meminta maaf sebesar-besarnya. Maaf, aku akan minggir sekarang. Saudara F, pengemudi mobil sport itu sangat sombong, kata wanita itu. Bagaimana mungkin dia tidak sombong? Itu Pagani Zonda. Harganya lebih dari 20 juta. Bagaimana bisa begitu mahal? Mata wanita itu berbinar. Mobil semahal itu harganya cukup untuk membeli 10 mobil Panamera. Haha. Akhirnya ada seseorang di sini untuk mengurus penjahat sok penting ini. Kalau dia bawa Panamera jelek, dia pikir langit adalah batasnya. Tapi, dibandingkan Pagani, dia cuma sampah. Aku meremehkan penjahat macam ini yang punya ambisi besar. Mereka cuma punya sedikit uang, tapi bertingkah seperti raja. Benar-benar menjijikkan. Fei dan pacarnya menepi untuk memberi jalan bagi mobil Lin Yi. Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto ketika mereka melihat mobil Lin Yi mendekat. Jangan cuma lihat mobilnya, lihat juga pengemudinya. Dia ganteng banget. Tampan dan kaya, Tuhan terlalu berat sebelah. Aku juga ingin naik mobil sport seperti ini. Aku akan mati tanpa penyesalan. Setelah jalan dibersihkan, Lin Yi melaju beberapa puluh meter ke depan dan tiba di lokasi yang ditentukan. Pada saat ini, seorang wanita ramping sedang menelepon. Kamu datang begitu cepat. Jangan khawatir sayang, aku baru saja selesai berbelanja. Aku akan segera ke sana. Jangan khawatir, aku tidak menyetir pulang. Aku sudah pesan Didi dan akan segera sampai. Tunggu aku di hotel. Aku beli banyak lingerie baru. Nanti aku tunjukkan kalau kamu berhasil. Wanita itu melihat sekeliling setelah menutup telepon. Dia sudah menunggu beberapa menit, jadi mengapa mobilnya belum datang juga? Pada saat itu, Lin Yi tiba di depan wanita itu dengan Paganinya. Apakah Anda nyonya yang dengan nomor kartu yang berakhiran 3838? Bagaimana kamu tahu itu? Saya supir yang kamu panggil. Masuk. Tianxin agak bingung.
Apa Didi benar-benar sehebat itu? Perusahaan itu sebenarnya meluncurkan rencana mobil mewah. Lagi pula, pengemudinya cukup tampan. Sayangnya, statusnya agak rendah, kalau tidak, dia akan bisa mengobrol dengannya. Duduk di kursi penumpang, Tianxin tersenyum. Perusahaan Didimu lumayan bagus. Tak kusangka kamu bisa menemukan metode pemasaran yang begitu kreatif. Lin Yi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Wanita ini mungkin sama dengan Su yang sebelumnya. Mereka mengira mobil ini milik Didi. Mengapa mobil ini tidak bisa menjadi milikku? Milikmu. Tianxin tersenyum meremehkan. Adik kecil, jangan bercanda. Anak orang kaya generasi kedua mana yang mau kembali naik Didi? Apa kau pikir aku termasuk gadis yang kurang pengalaman? Haha. Lin Yi tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Lebih baik dia fokus mengemudi. Dia hanya perlu mendapatkan peringkat bintang 5 lagi agar bisa menyelesaikan misinya. Kalau dipikir-pikir sekarang, sistem pengalaman karir penuh cukup bagus. Dia telah menyelesaikan 10 misi sejauh ini. Misi Su yang telah meninggalkan peringkat buruk, yang tidak dihitung untuk misi tersebut. Adapun 9 ulasan bintang 5 yang tersisa, 6 diantaranya berasal dari Ji Qingyan, Wang Ying, Tian Yan, dan Xia Xinyu. Dengan kata lain, 8 dari 5 ulasan bintang tersebut ditangani oleh kenalannya. Ia menerima ulasan bintang 5 dari Xia Xinyu berdasarkan kemampuannya sendiri. Terlebih lagi, itu karena dia memintanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Sedangkan untuk pesanan lainnya, pelanggan yang ditemuinya tidak mudah bergaul. Tampaknya masyarakat modern masih sangat tidak bersahabat. Memang sangat berat bagi pengemudi Didi yang hidup di lapisan masyarakat bawah. Lagi pula, tidak semua orang bisa bekerja seperti dia tanpa peduli dengan ekspresi orang lain. Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa kau ganti rute? Apa kau mau menagihku lebih banyak uang? Apa kau tidak tahu aku sedang terburu-buru? Aku tidak mengambil jalan memutar, aku mengambil jalan pintas. Alamat di peta terlalu jauh. Hotel Peninsula adalah wilayahnya, dan Lin Yi tahu jalan pintasnya, jadi dia memutuskan untuk tidak mengikuti navigasi pada aplikasi. Dia tidak menyangka kalau dirinya akan disalahpahami. Omong kosong, kata Tianxin. Kurasa kau mau mengambil jalan memutar. Lin Yi terdiam. Ia pikir ia sedang bersikap baik. Baiklah, aku akan mengikuti rute aslinya. Apa itu cukup? Apa maksudmu, cukup? Kau baru saja mengambil jalan memutar, tahukah kau berapa banyak waktu yang terbuang? Tanya Tianxin. Kau pikir aku semudah itu dibodohi? Kau boleh percaya apapun yang kau mau. Lin Yi terdiam sambil mengumpat dalam hati. Kenapa kau terburu-buru? Lin Yi memperhatikan bahwa sepertinya ada logo merek pakaian dalam seksi di saku Tianxin. Liu Sisi juga pernah memakai merek ini sebelumnya. Tampaknya tidak murah. Lin Yi memikirkannya. Wanita ini baru saja membeli lingerie, dan sekarang dia akan pergi ke hotel. Bukankah sudah jelas tujuannya? Lin Yi merasa merinding saat memikirkannya. Tidak enak rasanya memikirkan tubuh yang keriput seperti itu. Dibandingkan dengan tubuh menggerahkan Ji Qingyan, wanita ini jauh berbeda. Baiklah, tidak perlu pergi lagi. Parkir saja di pintu samping. Dia takut orang-orang melihat kita, pikir Lin Yi dalam hati. Pintu mobil Gullwing terbuka, dan Tianxin keluar dari mobil. Lin Yi duduk di dalam mobil dan memikirkannya. Rasanya harapannya untuk mendapatkan ulasan bintang 5 telah pupus. Orang-orang ini terlalu sulit untuk dipuaskan. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi datang dari ponselnya, memberitahukan bahwa ia telah menerima ulasan bintang 5. Hah! Lin Yi sangat terkejut melihat ulasan bintang 5 ini. Dia sudah membuat keributan seperti itu, dan dia masih mendapat ulasan bintang 5. Wanita yang tidak begitu cantik, tetapi dia masih memiliki beberapa kualitas yang baik. Namun, Lin Yi segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia sudah menerima ulasan bintang 5, dan misi sistem seharusnya sudah selesai sekarang. Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Dia melihat misi sistem dan menemukannya masih 9/10 sama seperti sebelumnya. Sistem, apa ada yang salah denganmu? Tanya Lin Yi. Aku sudah mendapatkan 10 ulasan bintang 5, jadi kenapa aku belum menyelesaikan misinya? Penumpang sebelumnya memberi tuan rumah bintang, bukan bintang 5. Omong kosong, aku bahkan mendapat notifikasi ulasan bintang 5 di ponselku. Aplikasi host telah dirusak, semuanya berdasarkan sistem. Lin Yi memutar matanya seolah dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor Tian Yan. Tian Yan menjawab panggilan Lin Yi lagi. Lin, kamu mau ketemu aku? Aku belum keluar stasiun. Aku bisa pulang kapan saja. Tidak perlu kembali. Aku hanya ingin bertanya apakah kalian mengubah sistem penilaiannya.
Tanya Lin Yi. Benarkah penilaian penumpangku sekarang sudah bintang 5? Direktur Lin, bagaimana Anda tahu tentang ini? Tidak perlu. Kalian harus mengembalikannya seperti semula, kata Lin Yi. Saya ingin menjalani hidup sebagai orang biasa. Saya tidak menginginkan privilese apapun. Bab 38. Bikini lebih cocok untukmu. Oke. Saya akan memberitahu Departemen Teknis untuk menyesuaikan hak akses Anda, kata Tian Yan. Baiklah, suruh orang-orang di bawahmu melakukannya. Setelah ini, Lin Yi menutup telepon dan bersiap untuk bekerja. 2 jam kemudian, Lin Yi menerima 4 pesanan, memperoleh 3 bintang 4 dan 1 bintang 3 untuk karyanya. Mereka berempat mengira mobil itu milik Didi dan tidak menyangka mobil itu milik Lin Yi. Generasi kedua orang kaya baru itu tidak terlihat seperti orang kaya baru dan hanya diperlakukan sebagai sopir. Ia tidak mendapatkan bonus apapun untuk perjalanan tersebut. Lin Yi menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya mengemudikan Didi juga bukan pekerjaan yang bagus. Mendapatkan peringkat bintang 5 itu cukup sulit. Dia melihat jam dan ternyata sudah lewat pukul 4 sore. Ji Qingyan sudah mau pulang kerja, jadi dia harus menjemputnya. Dia tidak punya pilihan selain meneruskan rencananya untuk menjemputnya. Dering, dering, dering. Lin Yi berpikir sejenak. Kita berteman. Ada apa? Saya dengar dari Departemen Personalia bahwa Presiden ingin mempromosikan saya ke posisi Direktur Penjualan. Apakah Anda sudah berbicara baik dengan Presiden? Aku hanya menyebutkannya sekilas. Lin Yi tersenyum. Dengan kekuatan Suster Ying, dia sudah lebih dari cukup untuk menjadi Direktur Penjualan. Sepertinya aku memanjakanmu bukan tanpa alasan. Aku akan mentraktirmu makan kalau aku senggang. Sayangnya, saya tidak bisa melakukannya dalam beberapa hari ke depan. Ada banyak urusan yang harus saya tangani. Kita bisa merayakannya setelah Anda resmi menjabat. Direktur penjualan adalah posisi yang sangat penting di Chaoyang Group. Kesuksesan Wang Ying sebagai direktur penjualan juga bergantung pada para eksekutif perusahaan lainnya. Namun, dengan adanya Ji Qingyan, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Baiklah, kalau begitu semuanya sudah beres, kata Wang Ying sambil tersenyum. Oke, itu kesepakatan. Setelah menutup telepon, Lin Yi melihat jam dan menyadari sudah hampir waktunya. Maka, ia pun perlahan melaju menuju grup Chaoyang. Dia berhenti di samping sari kecilnya dan menyeka debu. Meskipun sedikit rusak, benda itu selalu ada untuknya di saat-saat tersulitnya. Dia harus memperlakukannya dengan baik. Tak lama kemudian, Ji Qingyan keluar dari lift. Gaun tuxedo biru dan kemeja putih Prancisnya membuatnya tampak cerdas dan berwibawa. Sebuah dokumen tiba-tiba dikirim ke meja saya di menit-menit terakhir. Maaf saya membuat Anda khawatir karena saya agak terlambat. Tidak apa-apa, aku juga baru sampai di sini. Lapar. Kalau lapar, makan dulu. Kalau tidak, ayo belanja dulu, kata Ji Qingyan. Bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja dengan cara apapun. Aku akan mengikuti pilihanmu. Perempuan tidak boleh berkata begitu. Orang-orang mudah salah paham. Cek, kata Ji Qingyan, kalau begitu, ayo belanja dulu. Kita makan bersama nanti. Aku sudah pesan, jadi cepat ambil. Saat dia mengatakan itu, pesanan Ji Qingyan muncul di aplikasi. Lin Yi bereaksi cepat dan mengambil pesanan itu. Pada saat itu, Lin Yi merasa ulasan bintang 5 itu melambai padanya lagi. Dia melihat alamat pesanan dan ternyata alamatnya adalah Times Square. Setelah itu, Lin Yi melesat pergi. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di Times Square. Ji Qingyan membawa tasnya dan bersiap keluar dari mobil. Hei, 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 kamu belum memberikan ulasan bintang 5, kata Lin Yi. Ji Qingyan tersenyum bangga. Kamu bisa mendapatkan ulasan bintang 5 kalau mau, tapi itu tergantung pada kinerjamu hari ini. Akhirnya aku mengerti. Kau memintaku membawakan tasmu. Lin Yi tidak terburu-buru. Dengan kepribadian Ji Qingyan, ulasan bintang 5 bukanlah hal yang mustahil. Ji Qingyan tidak memiliki tujuan seperti Lin Yi saat berbelanja. Dia ingin berbelanja pakaian, tetapi dia juga ingin berbelanja di toko-toko lain. Dia belum membeli baju apapun, tetapi dia sudah membeli banyak sekali kosmetik. Kurasa ada toko baju renang di depan, gumam Lin Yi. Kamu mau beli baju renang? Saya punya kolam renang besar di rumah, setidaknya saya harus menikmatinya. Kau benar. Ayo kita lihat, kata Ji Qingyan iri. Meskipun dia tinggal di villa, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pavilion Jiushu milik Lin Yi. Setidaknya, tidak ada kolam renang luar ruangan. Apakah kamu akan memilih celana renang untukku? Lin Yi bertanya saat dia melihat Qingyan masuk. Aku tidak akan membelikannya untukmu, kata Qingyan.
Ada pakaian wanita juga di sini. Coba aku lihat. Lin Yi mengusap dagunya. Kau benar. Tadi kau bilang kau ingin aku memanjakan mataku. Setelah membeli baju renang ini, kurasa kau akan bisa memenuhi janjimu. Qing Yan tersipu. Kau hanya mencoba menipuku. Kalau aku tahu pavilion Jiushu milikmu, aku tidak akan mengatakan itu. Tapi kamu bisa saja bilang yang lain. Aku tidak memaksamu. Cek, kamu ini keterlaluan, kata Ji Qingyan. Cepat masuk. Ini tempat umum. Jangan bicarakan hal seperti ini di tempat umum. Lin Yi tersenyum melihat ekspresi malu Ji Qingyan. Baiklah, mari kita bicara di tempat pribadi. Tuan, Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Kata pramuniaga itu dengan hangat saat mereka memasuki toko. Kami akan melihat-lihat sendiri dulu. Kami akan menghubungimu jika butuh bantuan, kata Lin Yi. Lin Yi bergegas berbelanja. Ia memilih beberapa ukuran yang cocok dan bersiap membayar. Lagi pula, itu adalah kolam renang miliknya sendiri dan tidak akan ada seorang pun yang mengawasinya, jadi gaya bukanlah hal yang penting. Kalau saja dia tidak takut dengan perbuatan asusila, Lin Yi tidak akan keberatan untuk tidak mengenakan celana renang sama sekali. Lin Yi cepat-cepat memilih celana renangnya, tetapi Ji Qingyan ternyata lambat. Ia terus memilih, dan setelah lebih dari 10 menit, ia masih belum menemukan celana renang yang cocok. Ayo pergi, aku tidak akan membelinya lagi, kata Ji Qingyan. Mengapa kamu tidak membelinya? Saya tidak dapat menemukan yang cocok. Kamu nggak bisa sejauh itu. Ada begitu banyak gaya, dan kamu masih bilang nggak bisa nemu yang cocok. Tampilannya bagus, tapi ukurannya belum lengkap. Bu, baju renang di toko kami semuanya ukuran normal. Jelas saja, pramuniaga itu tidak ingin melepaskan Lin Yi dan Ji Qingyan begitu saja. Apa ukuran normalnya? Tanya Lin Yi dengan santai. Ukuran regulernya adalah ABC Cup. Semuanya ukuran penuh. Lin Yi melirik Ji Qingyan. Jangan bilang kamu Cup D. Wajah Ji Qingyan memerah, dia sedikit malu. Kamu akan mati. Ada orang luar di sini. Kenapa kamu terus mengatakan semuanya? Ayo pergi. Ayo ke toko lain. Setelah membayar, keduanya keluar dari toko dan pergi ke toko pakaian renang di sebelahnya. Mereka tampaknya memiliki lebih banyak gaya daripada yang sebelumnya. Tunggu aku di luar. Aku akan berusaha keluar secepat mungkin. Lin Yi mengangguk dan berkata, Presiden Ji, menurutku dengan bentuk tubuhmu, bikini lebih cocok untukmu. Kalau begitu, aku tidak akan membeli bikini. Ji Qingyan membentak dengan bangga sebelum berjalan memasuki toko pakaian renang. Setelah sekitar 2 menit, Ji Qingyan keluar sambil membawa tas tangan putih. Jelaslah dia telah membeli baju renang yang disukainya. Ayo pergi ke lantai 4. Lantai 4. Lin Yi berpikir sejenak. Sepertinya aku ingat kalau lantai 6 itu tempat penjualan merek-merek internasional. Aku tidak akan membeli baju biasa, aku akan membeli gaun. Besok banyak orang yang datang, jadi aku tidak akan memakai baju formal, kata Ji Qingyan. Setelah menetapkan target, mereka berdua pergi ke lantai 4. Lin Yi memperhatikan bahwa tidak hanya ada gaun wanita, tetapi juga banyak merek khusus. Meskipun mereknya tidak terlalu mencolok, gayanya cukup menyenangkan. Setelah berjalan beberapa menit, mereka berdua berhenti di depan sebuah toko. Lin Yi, apa pendapatmu tentang gaun yang berubah warna itu? Bab 39. Siapa bilang aku tidak mau beli? Aku tidak punya pilihan. Tidak apa-apa, mari kita coba. Mereka berdua berjalan memasuki toko bersama-sama, dan Ji Qingyan menunjuk gaun malam di manekin. Saya ingin mencobanya. Tentu, silakan tunggu sebentar. Dari cara mereka berpakaian, jelas bahwa mereka adalah orang kaya, jadi asisten toko bersedia melayani pelanggan seperti itu. Jika mereka orang biasa, mereka mungkin tidak akan begitu bersedia. Tak lama kemudian, gaun itu diturunkan, dan Ji Qingyan membawanya ke ruang ganti. Selama waktu itu, Lin Yi menunggu di luar sambil merasa bosan. Lin Yi, kemarilah sebentar, panggil Ji Qingyan dari ruang ganti. Kamu ganti baju. Nggak baik buatku masuk. Saya tidak takut, jadi apa yang kamu takutkan? Lin Yi memikirkannya dan menyadari bahwa dia benar. Dia tidak takut bahkan sebagai seorang wanita, dan dia adalah seorang pria, jadi apa yang perlu ditakutkan? Di ruang ganti, punggung Ji Qingyan menghadap Lin Yi sambil menutupi dadanya dengan tangannya. Bantu aku mengencangkan resleting di belakang, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Gaun yang dipilih Ji Qingyan memiliki gaya tanpa punggung, dan resletingnya hanya bisa diikat dari bawah. Bagian belakangnya putih bersih dan berkilau seperti batu giok. Tidakkah kamu mengungkapkan terlalu banyak? Ji Qingyan terkekeh dan menunjuk kursi di sebelahnya. Ada selendang juga, bisa dipakai untuk menutupi punggungku.
Lin Yi meliriknya dan melihat memang ada selendang berwarna terang di kursi itu. Namun, tatapannya tertarik pada pakaian dalam Ji Qingyan. Presiden Ji, apakah Anda yakin ukuran payudara Anda dekap? Mengapa saya merasa Anda sebenarnya ekap? Jangan melihatnya secara terbuka. Ji Qingyan meraih lingerinya dengan satu tangan. Bagaimana mungkin dia lupa saat sedang berganti pakaian? Meski begitu, Lin Yi tidak mempedulikannya dan membantu Ji Qingyan menutup resletingnya. Keluar dari ruang ganti, Ji Qingyan berdiri di depan cermin besar sambil memegang ujung gaunnya sambil sedikit berputar. Bagaimana, apakah terlihat bagus? Sangat bagus. Ji Qingyan terhibur sampai-sampai dia terhuyung-huyung. Guru mana yang ngajarin kamu bahasa Inggris jelek banget? Ngeri banget. Cukup untuk mengungkapkan maksudku. Jangan khawatirkan detailnya. Ji Qingyan tersenyum dan mengangguk. Karena kamu bilang ini terlihat bagus, aku pilih yang ini. Tidak masalah. Para karyawan wanita juga kagum dengan Ji Qingyan. Bahkan jika mereka memakainya pada diri mereka sendiri, hasilnya pasti tidak akan sebagus itu. Nyonya, saya rasa gaun malam ini dibuat khusus untuk Anda. Sangat pas untuk Anda. Terima kasih. Aku ganti baju dulu. Nanti bantu aku berkemas ya. Oke, tidak masalah. Suamiku, gaun malam ini sangat cantik. Aku juga mau satu. Sempurna untuk hari pembukaan perusahaanmu lusa. Orang yang berbicara adalah seorang perempuan muda bergaun hitam. Di sampingnya, ada seorang pria berusia 40-an dengan perut buncit. Ia memancarkan aura arogansi. Itu bukan masalah besar. Pria parubaya itu menatap Pramuniaga. Tolong carikan saya gaun dengan model yang sama. Saya sungguh minta maaf. Hadiah ini dibuat khusus dari toko kami. Jika Anda menginginkannya, Anda harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Hadiah ini akan siap sekitar sebulan lagi. Saya harus menunggu sebulan. Pria parubaya itu tampak kesal. Bisakah kau mempercepatnya? Kita harus memakainya lusa. Maaf sekali. Itu tidak bisa dilakukan. Karena kami menjamin kualitasnya, butuh waktu setidaknya sebulan untuk membuatnya. Kamu nggak perlu main-main sama aku. Ini cuma soal uang. Aku kasih tambahan $10.000 kalau kamu suruh desainermu bikin satu set buatku secepatnya. Si Pramuniaga hampir menangis. Tuan, gaun malam ini buatan desainer Italia. Gaun ini sepenuhnya buatan tangan. Gaun ini tidak bisa dikirimkan lusa. Pria parubaya itu mengerutkan bibirnya. Ia sudah bicara banyak, tetapi pihak lain masih belum menyerah. Ia merasa tidak ada cara untuk menekan mereka agar bergegas. Kamu juga dengar. Memang benar itu tidak bisa dibuat lusa. Ayo kita ganti ke gaya lain. Tidak, ini yang aku suka. Setelah berkata demikian, perempuan muda itu menghampiri Pramuniaga dan berkata, gaun ini harganya lebih dari $80.000, kan? Ya, kata Pramuniaga itu. Dilihat dari penampilannya, kurasa mereka tidak mampu membelinya. Biar saja mereka melepasnya, lalu masukkan saja ke dalam tasku. Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Tanya Ji Qingyan dengan wajah dingin. Harganya lebih dari $80.000. Apa kau benar-benar mampu membelinya? Wanita itu menyilangkan tangan di depan dada dan tampak acuh tak acuh. Tentu saja, kata Ji Qingyan, dan aku mampu membelinya sendiri. Wanita itu geram. Apa maksudmu? Maksudmu aku ini pemabuk berat. Kamu tahu persis apa yang salah denganmu. Wanita itu ketakutan oleh aura kuat Ji Qingyan dan mundur setengah langkah. Sayang, wanita ini pengganggu. Bantu aku melawannya. Pria parubaya itu menatap Ji Qingyan dengan tatapan menggoda. Aku tahu kamu tidak kekurangan uang, tapi percayalah, selama aku mengucapkan kata itu, gaun malam ini akan tetap menjadi milikku. Atas dasar apa? Pria parubaya itu meraba sakunya dan mengeluarkan sebuah kartu emas. Lihat, aku anggota emas Times Square dan punya hak untuk membelinya dengan paksa. Sekarang kau seharusnya mengerti, kan? Melihat kartu emas di tangan pria parubaya itu, Pramuniaga itu terkejut. Menurut sistem keanggotaan Times Square, seseorang harus menghabiskan sedikitnya $5 juta untuk menjadi anggota emas. Tidak hanya ada diskon saat pengiriman, mereka juga berhak membeli barang terlebih dahulu. Oleh karena itu, meskipun wanita di depannya mampu membeli gaun ini, dia tetap harus menjualnya kepada pihak lain terlebih dahulu. Ji Qingyan tidak mengatakan apa-apa. Dia adalah pelanggan tetap Times Square, dan dia mengerti sistem keanggotaannya. Meskipun dia sudah melirik gaun malam ini terlebih dahulu, dia adalah anggota emas, jadi dia tidak bisa membelinya meskipun dia mau. Hehe, tunggu apa lagi? Cepat buka bajumu, kata wanita muda itu dengan bangga. Wajah Ji Qingyan dingin saat dia berjalan menuju ruang ganti dengan roknya. Tunggu, kamu mau pergi kemana? Tanya Lin Yi.
Aku mau lepas bajuku. Kamu bisa bantu aku buka resletingnya. Keduanya pergi ke ruang ganti saat Lin Yi membantu Ji Qingyan membuka resleting sebelum berjalan keluar. Melihat Lin Yi dan Ji Qingyan ketakutan, pria parubaya dan wanita di sampingnya menjadi sangat sombong. Sebagai manusia, kamu harus mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Meskipun kondisimu tidak buruk, kamu masih belum setara dengan kami. Lain kali kamu keluar, tetaplah waspada agar kamu tidak kehilangan muka. Lin Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ia berdiri di samping dan menunggu Ji Qingyan keluar. Beberapa menit kemudian, Ji Qingyan berganti pakaian, menyerahkan gaun itu kepada asisten toko, dan bersiap untuk pergi. Kenapa kamu pergi? Tanya Lin Yi. Aku nggak mau beli gaun itu. Kamu masih ngapain di sini? Siapa bilang kamu tidak mau beli? Aku harus beli. Ji Qingyan menarik Lin Yi. Mereka anggota emas Times Square. Mereka berhak membeli duluan. Bahkan jika aku memilih barangnya duluan, percuma saja. Mereka hanya anggota emas, apa hebatnya itu? Haha, anggota emas tidak sehebat itu, tapi mereka masih bisa mengambil gaun ini dari tanganmu. Setelah mendengar ini, Lin Yi mengeluarkan kartu platinum dari sakunya. Karena anggota emasmu punya hak penolakan pertama, maka anggota berlianku pasti lebih baik lagi, kan? Bab 40. Darah akan menyembur keluar. Toko menjadi sangat sunyi ketika semua orang melihat kartu yang bersinar itu. Mereka semua tahu bahwa pengeluaran bersih minimum untuk menjadi anggota berlian di Times Square setidaknya 10 juta. Konon, hanya ada beberapa anggota Diamond di seluruh Zonghai. Siapa sangka mereka akan bertemu satu hari ini. Ayo kita ambil gaunnya, kata Lin Yi. Pakaian secantik itu harus dipakai oleh orang-orang yang tampan. Beberapa orang terlalu tidak menarik, dan mereka memancarkan aura seperti orang kampung. Akan mubazir jika mereka mengambil pakaian-pakaian ini. Ji Qingyan sedikit malu karena ada begitu banyak orang di sini saat ini. Pramuniaga itu menatap pria parubaya itu. Pak, saya sungguh minta maaf. Tuan ini punya keanggotaan berlian, jadi saya tidak bisa menjual gaun malam ini kepada Anda. Ya, kami tidak akan membelinya. Mereka berdua sangat malu. Mereka pikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di sini dengan keanggotaan emas, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu pria tangguh. Itu merupakan tamparan di wajah mereka. Tak lama kemudian, pramuniaga itu mengemasi gaun malam Ji Qingyan. Karena dia adalah anggota berlian, dia bahkan akhirnya mendapat diskon 30%. Itu adalah kesepakatan yang bagus. Lin Yi, semua ini berkatmu hari ini, kata Ji Qingyan. Bukan apa-apa. Awalnya aku tidak mau mengeluarkannya, tapi dia agak terlalu sombong. Ji Qingyan menatap Lin Yi sambil tersenyum dan berbisik, karena kau telah membelaku, aku akan memenuhi janjiku malam ini dan membiarkanmu menikmati pemandangan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk memenuhi janjimu. Setelah membeli gaun itu, mereka berdua pergi ke toko jas. Di sana, Ji Qingyan berkata, ayo kita lihat jasnya. Aku yang bayar hari ini. Kamu lagi beli baju buatku, dan kamu juga mau ngasih aku pesta visual nanti. Aku agak malu. Cek, ayo kita lihat bajunya dulu. Ji Qingyan berkata, jangan lupa, kamu masih punya misi. Kamu harus berakting dengan baik di drama besok. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Setelah beberapa saat, keduanya pergi ke toko pakaian pria khusus bernama Wei dan Ye. Di sana, Ji Qingyan tidak hanya memilihkan setelan jas untuk Lin Yi, tetapi juga membeli sepasang sepatu kulit, kemeja, dan dasi. Saat Lin Yi keluar dari kamar ganti, mata Ji Qingyan berbinar, dan dia tercengang. Bagaimana orang ini bisa tumbuh dewasa seperti itu? Dia tampak seperti orang yang sangat berbeda saat mengenakan setelan jas. Staf wanita di samping bahkan lebih terpesona saat dia hampir melompat ke Lin Yi. Dia bisa dibilang seperti manekin berjalan. Dia bahkan bisa melakukan debut seperti ini. Dia sangat tampan, surga tidak akan mentolerirnya. Lin Yi bercermin. Seingatnya, ini pertama kalinya ia mengenakan setelan jas, dan rasanya cukup nyaman. Namun, pada saat itu, Lin Yi melihat Ji Qingyan berjongkok di dekat kakinya, membantunya merapikan celananya. Adegan ini membuat Lin Yi merasa agak aneh. Bagaimana perasaanmu? Setelah merapikan celananya, Ji Qingyan bertanya, menurutku ini cukup bagus. Karena kamu bilang cantik, aku pasti tidak akan salah. Ayo kita ambil. Ji Qingyan menyerahkan kartu banknya. Pakai kartuku. Lin Yi berganti pakaian dan membawa tasnya ke pusat jajanan di Times Square. Ia makan sesuatu lalu bersiap pulang. Di tempat parkir, mereka menemukan sekelompok besar orang mengambil foto mobilnya. Mobil ini keren banget. Mungkin cuma ada beberapa di seluruh Wuxia.
Dan itu mobil lokal dari Zonghai. Hanya Tuan Muda Qin dan Tuan Muda Wang yang mampu membelinya. Hehe, jangan foto-foto lagi. Aku kenal pemilik Pagani ini, kata seorang pria bercelana pendek dan bertato di lengannya. Perkataannya segera mengundang tatapan iri banyak wanita muda. Karena dia mengenal orang yang mengendarai Pagani, dia pastilah seseorang yang istimewa juga. Tampan, bolehkah kita mengobrol di WeChat? Tanya seorang gadis berambut panjang. Tidak masalah. Pada saat yang sama, beberapa gadis pemberani datang untuk meminta WeChat-nya. Pria bertato itu tidak menolak siapapun. Ia menambahkan semuanya, sementara hatinya berbunga-bunga bahagia. Ini seru banget. Dia pamer banget, dan banyak cewek yang mau nambahin dia di WeChat. Dia harus makan lebih banyak ginjal selama bulan berikutnya untuk menebus penipuan ini. Batuk, batuk, batuk. Bro, kayaknya aku nggak kenal kamu. Pria bertato itu menatap Lin Yi dan bertanya, siapa kamu? Apa aku kenal kamu? Bukankah kau bilang kau kenal pemiliknya? Pagani ini milikku. Pria bertato itu tertegun. Kau pemiliknya. Lin Yi menekan kunci di sakunya, dan lampu depan Xenon Pagani menyala. Pintu sayap camar terbuka, dan kerumunan berteriak kaget. Itu benar-benar pemilik mobilnya. Tamparan. Sedetik kemudian, gadis berambut panjang itu menamparkan wajah pria bertato itu. Pembohong. Tampar. 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 Serangkaian tamparan kembali terdengar. Para gadis yang telah menambahkan WeChat milik pria bertato itu menamparkan wajahnya, membuat wajahnya tampak seperti kepala babi. Pantas saja. Ji Qingyan berkata lirih setelah masuk ke dalam mobil. Lin Yi tersenyum. Mereka semua perempuan, dan Ji Qingyan sangat membenci bajingan. Kali ini, Ji Qingyan tidak jadi memesan karena tidak tahu tujuannya. Jika dia yang menentukan tujuannya untuk rumahnya sendiri, baju renang yang baru saja dibelinya akan menjadi tidak berguna. Jika dia menetapkan tujuan pavilion Jiushu milik Lin Yi, itu akan membuatnya tampak seperti dia benar-benar ingin pergi. Oleh karena itu, Ji Qingyan hanya memegang ponselnya dan memutuskan untuk tidak memesan. Lin Yi bisa mengantarnya kemanapun ia mau. Lin Yi pun tidak terlalu memikirkannya saat ia menyeret Ji Qingyan kembali ke pavilion Jiushu. Di dalam pavilion, semua lampu dinyalakan, seolah-olah saat itu siang hari. Lin Yi berganti pakaian renang ketika mereka sampai di tepi kolam. Ia berencana berenang sebentar. Namun, kemampuan renang Lin Yi tidak terlalu bagus. Ia mempelajarinya di kelas pendidikan jasmani saat kuliah, dan ia hanya tahu dasar-dasarnya saja. Melihat Lin Yi di sampingnya, Ji Qingyan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Sosok orang ini terlalu bagus, kan? Otot perut, garis putri duyung, mengapa semuanya ada di tubuhnya? Kalau mau lihat, mendingan kamu lihat terang-terangan. Kenapa kamu sembunyi-sembunyi begitu, kata Lin Yi. Kurasa kamu yang menikmati pesta hari ini, bukan aku. Siapa yang melihatmu? Ji Qingyan menoleh dan membentak. Aku turun dulu. Silakan ambil sendiri. Saat berkata demikian, Lin Yi tiba-tiba menukik ke bawah, memercikkan air ke sekujur tubuh Ji Qingyan. Lin Yi, kurasa kau melakukannya dengan sengaja. Ji Qingyan menghentakkan kakinya dengan marah. Bagaimana mungkin aku melakukannya dengan sengaja? Lin Yi bingung. Kamu cipratkan air ke seluruh tubuhku. Berhentilah berpura-pura. Bukankah kamu sudah beli baju renang? Kamu tinggal ganti saja. Bajunya akan kering besok dan kamu masih bisa pakai. Ji Qingyan tidak mengatakan apapun karena kejadian kecil ini memberinya jalan keluar. Meskipun dia telah berjanji pada Lin Yi bahwa dia akan menepati janjinya, masih sedikit memalukan baginya untuk berganti pakaian renang saat ini. Sekarang pakaiannya basah, dia tidak punya pilihan selain berganti pakaian. Dengan itu, Ji Qingyan membawa pakaiannya kembali ke villa nomor 1. Saat itu, Lin Yi sedang berada di tepi kolam renang. Ia mengambil ponselnya dan memberitahu orang-orang di properti untuk mengirimkan buah-buahan dan camilan lainnya untuk dimakan nanti. Saat dia berganti pakaian renang dan berjalan keluar, Lin Yi tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Sialan, aku bakal mimisan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.